Ada salah satu ibu di belakang angkat tangan. Ya, ibu mau tanya apa? Kita nggak tanya, Bante. Tapi semua ibu-ibu di sini tadi diam karena nggak ngerti bahasa Indonesia gitu. Oke, sahabat padi, kita tadi sudah dengar bahwa Bante memiliki aturan atau winaya yang 227 ya. Dan tadi sempat dibahas bahwa umat ini jadi kayak ada kesungkanan ya. Pastinya karena itu kita umat awam 5 sila gitu. Bante menjalankan 227. Jadi di situ mungkin yang umat itu mungkin memiliki pandangan sendiri dan Bante itu jadi memiliki stigma harus orang yang wah punya wibawa nih, yang benar-benar menjaga kewibawaannya gitu. Ya. Nah, itu gimana pandangan dari BDP nih? Ya, kalau saya sendiri sih, jujur ya, kalau saya di media kan itu hashtagnya bukan orang suci. Yes. Ya, bukan orang suci. Ya, kita berusaha lah mencapai kesucian itu, tapi saat ini saya bukan orang suci gitu. Oke. Jadi kita memang harus melatih diri menjaga aturan itu sendiri. Ya. Tetapi bukan untuk diri kita itu apa ya, bahasanya menakutkan. Oke. Menakutkan orang lain. Ya. Apalagi menakutkan orang lain, dan jangan juga kita justru membuat diri kita sendiri menderita. Ya. Kadangkala kita menjalankan sesuatu bukan karena aturan yang seharusnya kita jalankan, Oke. tapi malah takut sama umat atau takut sama orang. Ya. Nah, maka kalau dalam buku saya beberapa saya menuliskan lebih baik saya dibenci tetapi melakukan yang baik dan benar. Baik yang benar di sini sesuai dengan yang seharusnya saya lakukan. Oke. Daripada munafik, maaf ya mungkin katanya agak kasar, munafik tapi hanya untuk supaya disukai umat. Oh, oke. Ya. Jadi kadangkala kita menjadi seorang biku itu gak mudah. Ya. Saya sangat apresiasi para manusia yang mau jadi biku. Oke. Bukan berarti saya jadi biku ya. Iya, iya. Tapi memang kita lihat sendirilah. Iya. Itu. Apalagi di Indonesia. Beda kalau di negara-negara Buddhis beda. Nah, kalau di Indonesia kita jadi biku itu bebannya gimana ya? Kalau kita anggap beban tanggung jawabnya besar. Ya. Maka kalau berbicara aturan, kita di Indonesia itu gerak sedikit aja seolah-olah salah. Betul. Nah, itulah yang membuat mungkin teman-teman yang di sini, anak-anak muda di sini mungkin takut jadi biku juga. Wah, jadi biku itu harus seperti itu, Bante. Iya. Tenang, nggak apa-apa. Iya. Nah, jadi nggak selalu harus sempurna. Iya, iya. Saya seorang biku, tapi saya juga manusia. Oke. Nah, jadi kalau kita balik nih di Winaya itu nih 227. Itu memperbolehkan Bante tengil ya. Yang so iye itu katanya gitu ya. Itu gimana? Ya itu sih sebenarnya apa ya? Kayak karakter lah. Kayak karakter kayak apa ya? Saya selama jadi sepakai jubah, saya masih membebaskan diri saya seperti apa yang terpenting tidak merugikan orang lain. Oke. Dan tidak merugikan diri saya sendiri. Ya maaf lah kalau ada yang mungkin pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan kan gitu. Tetapi kan ini untuk kadangkala di masyarakat, karena saya sendiri setelah jadi biku saya memutuskan untuk sharing dharma itu bukan hanya kepada umat Buddha, tetapi kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan saya. Oke. Jadi kalau teman saya waktu itu saya sering ngobrol sama teman saya Habib Hussein Jafar itu, dia bilang tontonan jadikan tuntunan. Oke, tontonan jadikan tuntunan. Bukan tuntunan, malah dipertontonkan. Oh, iya. Ya kadangkala orang untuk belajar spiritual, religius pun mereka harus merasa tertarik. Oke. Mereka nyaman gitu loh. Iya. Jangan justru malah menakutkan. Oh, oke. Menakutkan kadangkala kan apa ya? Oh, kalau ke wihara itu bantainya nggak pernah senyum dan lain sebagainya, itu jadinya takut. Tapi kalau kita dengan gaya yang terpenting kan ada batasnya di situ. Batasan Bante tengil lah di situ. Tengil di situ karena bahasa kita, persahabatan kita bersama pemuka-pemuka agama yang berbeda. Kalau istilahnya kaku dan lain sebagainya. Betul. Ya itu saat saya di tempat meditasi. Mungkin teman-teman nggak, ya saya kan nggak pernah live streaming pas meditasi gitu kan.
Kalau itu ya Iya, nggak mungkin tengil. harus nggak mungkin tengil kan gitu. Tapi kalau Iya, pas iya. proses ngobrol ya Iya. adalah sedikit hal yang biar membuat menyairkan suasana lah kan Iya. gitu. Intinya di situ kita harus tahu tempat dan waktu. Iya. Nah, saya lanjutin nih ya Bante ya. Tapi bukan berarti Bante bersembunyi nih, BDP bersembunyi di balik bukan orang suci. Karena dalam kesempatan di media sosial juga, Bante juga sempat ngomong, ya main sepak bola gitu. Ketika kita dengar ya diving. Kita sebagai umat Buddha ini kan mendengar itu jadi Bante main sepak bola, diving, pakai jubah nggak gitu? Kan pasti pertanyaan-pertanyaan itu muncul Bante gitu. Ya, nah itu tadi. Jadi kita harus kala desa itu tempat dan waktu. Oke. Jadi kan sering, apakah Bante sering boleh olahraga? Bante kan perlu istilahnya kayak olahraga. Ya memang olahraga yang pasti bagi para biku itu yang bahkan bisa dikatakan cara hidupnya ya pindah patah. Oke. Itu pertama ya. Joggingnya Bante ya pindah patah. Yang lainnya misalnya kayak badminton, kayak tenis meja, kayak sepak bola. Kalau sepak bola sih biasa di negara-negara Buddha itu sama nera ya. Sama nera yang kecil-kecil itu ya namanya juga anak-anak gitu. Walaupun jadi sama nera, mereka butuh kayak jangan rampas dari masa-masanya gitu. Ya yang pasti kan nggak di luaran lah. Nah, nanti ada sama nera FC kan gitu kan. Ya ada. Tapi kan kita di Indonesia itu ya nggak semua, mungkin di wihara-wihara yang wiharanya luas, yang mendukung mungkin ada tempat olahraga. Ya saya sendiri kalau di wihara-wihara besar ada lapangan badminton gitu. Sesama Bante ada yang badminton juga. Cuman kan kita lihat situasi kondisinya. Dan bukan sengaja dipertontonkan juga kan? Bukan dipertontonkan. Kadang-kala kan ada umat yang iseng direkam. Nanti dikirimkan ke grup lagi. Iya, jadi rame itu. Ramenya ketika yang lihat itu umat Buddha yang benar-benar belum tahu. Jadi ketika nanti tulis captionnya di bawah itu jadinya yang negatif. Yang awalnya positif bisa jadi negatif gitu. Nah, maka itu kan kayak badminton, kayak tenis meja. Itu kan bukan hal yang salah gitu. Bukan hal yang salah. Bukan karena saya main badminton ya. Tapi dulu mendiang Bante Jinadamu itu salah satu pemain badminton yang luar biasa kalau di kalangan wihara di Sumatera Utara. Mendiang Bante Jinadamu di wihara Borobudur dan beberapa wihara di Sumatera Utara ada lapangan badminton. Kalau udah malam itu kita badminton bahkan sama umat yang di situ ya nggak masalah. Oke. Yang penting kan nggak buat pertandingan antar wihara, antar Bante kan. Ini penting nih. Bisa juga nanti pertandingan antar Bante kan. Betul. Tapi ya nggak sesuai kalau dipertontonkan kan. Itu untuk mungkin kesehatan kita atau memang itu hobi dan lain sebagainya. Yang terpenting di situ tidak melewati hal-hal yang kewajaran lah. Bahkan kewajaran sebagai seorang Bante itu sendiri. Karena itu di Vinaya nggak ada itu dijelaskan seperti itu. Mungkin waktu zaman saat ini hal-hal seperti itu ketika dilihat umat yang bukan umat Buddha nggak pantas, maka kita harus menjaga jangan dong di depan keramaian gitu. Istilahnya ya lihat situasi kondisi kayak tadi diving, renang. Lihat kala desa, tempat dan waktu. Misalnya ketika kita lagi di hutan atau di salah satu hutan perkampungan yang memang di situ nggak ada masyarakatnya, kita bisa saya sering di perbatasan Sumatera Utara sama Aceh. Itu tempatnya itu Tangkahan. Nah di sana ketika saya tinggal di hutan itu camping itu pakai tenda, di situ sungai besar. Otomatis bukan hanya diving, mandinya pun harus di situ gitu. Ya itu terbuka semua, tapi nggak ada orang. Tapi sampai saat ini sih nggak ada yang nyuri jubah saya, nggak ada lah. Nggak bisa balik kan saya kan. Dan nggak ada yang video-video beredar di situ ya, nggak ada aman ya. Sampai sekarang sih
bisa. Dan ketika mandi dia ya nggak mungkin dong pakai jubah, ya pakai sarung masih. Ya. Kan kita pakai sarung. Nah, itu ada memang khusus sarung mandi. Ya. Nah itu Oke. ada. Jadi nggak usah dibayangkan ya, nggak usah Iya. dibayangkan. Iya. Oke. Itu ada. Nah ini Bante ya. Jadi kita ini ya kalau sebagai umat Buddha ini kan ya mungkin maaf ya, saya mesti ngomong agak kikuk nih Bante. Contoh nih. Kalau kita ketemu Bante dari negara manapun Bante ya, walaupun kita mungkin nggak tahu tradisi dia ya, kita kan sebagai umat Buddha nggak nyodorin tangan untuk berjabat tangan kan nggak kan, pasti begini anjali kan ya. Dan ketika ngelihat Bante, apalagi udah di medsos segala macam gitu ya, salaman dengan santainya ya, mungkin saya nggak tahu ada momen mungkin bisa cipika-cipiki mungkin ya. Nah itu kan terjadi gitu ya. Terjadi. Nah ini yang umat Buddha ini yang kita sebagai umat Buddha ya, bisa terjadi, bisa kesempatan lah. Enggak lah. Itu istilahnya itu tadi lihat tradisi kebudayaannya. Oke. Kalau kita ketemu dengan masyarakat yang non Buddhis, kalau umat Buddha ya pasti mereka kan ngerti gitu. Ya. Nggak mungkin nyalamin Bante. Betul. Pasti dengan anjali meratap kedua tangan. Tapi kalau masyarakat pada umumnya Indonesia lah, kayaknya nggak hanya Indonesia ya salaman itu ya. Ya. Ketika sampai luar negeri manapun, negara Barat pun ya salaman. Negara Barat pun salaman. Ya kita ketemu orang kan nggak mungkin kalau kita aturan sebagai biku Theravada yang khususnya, ya kalau sama wanita ini. Ya. Tapi kalau sama cowok kita ya boleh salaman. Apalagi kalau saya kadang ketemu sahabat-sahabat saya yang kiai, yang pastor apa, setelah salaman ya dirangkul kanan kiri. Iya. Itu bagian dari kehangatan. Ya. Tapi ada kadang-kala hal-hal yang mungkin sensitif lah bagi masyarakat Buddhis itu sendiri. Mana boleh Bante gitu? Iya. Ya terserah saja, itu hak mereka. Tetapi nggak ada istilahnya larangan dengan hal itu. Yang larangan kan istilahnya berjabat tangan dengan sengaja dengan wanita. Iya. Itu pun aturan di Winaya tidak yang langsung nggak Bante, enggak. Itu ada aturan itu kan ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang kecil. Nah itu kan kita lihat situasi kondisinya. Betul sih. Nah mungkin kalau saya di Thailand nggak pernah jabat tangan lah. Iya. Karena semua kan umat Buddha. Betul. Kalau di Indonesia ketemu orang bahkan bisa dikatakan kalau pejabat ataupun ketika kita aktor podcast dan lain sebagainya saya ketemu pasti jabat tangan semuanya. Iya. Gitu. Tapi ada juga yang misalnya Bante yang memilih walaupun sama cowok pun semua tetap ajali. Ya kita menghargai dong. Berarti Bante itu sudah memutuskan bahwa dia akan seperti itu. Ya nggak masalah. Nggak salah juga. Nggak salah juga. Ya. Tetapi karena saya lebih sering itu di kalangan masyarakat umum dan lebih sering ketemu di tinggal pesantren yang non Buddhis bahkan yang non Buddhis salaman ya udah. Tetapi lama kelamaan ketika mereka banyak belajar, banyak bertanya, ya sekarang tidak semua yang salaman gitu. Kalau ketemu Bante malah namo budaya juga kan gitu. Tahu bahasanya. Maka menarik ya. Itu salah satu bahasa kita hidup di masyarakat yang majemuk. Oke. Jadi kita itu di Indonesia majemuk, berbeda tradisi, kebudayaan, bahkan pemahaman. Bahkan sesama Buddhis sendiri kan sangat berbeda. Dipengaruhi, bahkan bukan hanya kita di Indonesia, bukan hanya tradisi, bahkan dipengaruhi perbedaan organisasi itu pun berbeda. Betul. Bahkan bisa dikatakan berbeda cara hidup sanghanya. Bukan cara hidup Vinaya ya. Yang perlu saya ingin katakan di sini itu karena bahkan kita biku kan sering jadi korban, bisa dikatakan dibully umat juga ya kan. Wah, seperti ini. Setiap organisasi bahkan di Indonesia pun punya kebijakan sendiri. Ya, kalau kita tahu hal itu juga kita saling menghormati di situ. Kita tidak saling menjatuhkan justru. Oke. Nah, berarti satu hal yang saya perlu pastikan nih kepada Bante nih ya, bahwa yang saya tadi tanyakan masalah tengil, masalah yang salaman, olahraga segala macam, itu tidak menentang Winaya atau aturan itu ya Bante?
Kalau winaya sterilnya ada yang namanya sekia. Oke. Sekia itu aturan-aturan kecil yang mengatur apa ya? Cara beretika. Ya. Nah, memang di situ ada sedikit yang bisa dikatakan dilanggar. Tapi itu bukan aturan yang besar. Itu bahkan dengan perubahan zaman akan ada sekia itu kayaknya saat ini kayaknya bukan kita hilangkan ya, karena winaya itu nggak boleh dihilangkan. Itu akan relevan sampai kapanpun. Tetapi ada hal-hal yang kecil-kecil ya kita harus bijaksana juga dong gitu. Misalnya hal kecil lah. Kita para samanera kalau sama biku sangha itu tidak boleh buang air kecil di genangan air misalnya. Coba sekarang semua toilet pakai kloset nggak? Iya. Itu genangan air. Ada airnya. Ya. Nah itu dulu nggak boleh karena kan di tempat terbuka. Nanti bisa ke genangan air kayak di sungai dan lain sebagainya. Nanti kan ada yang konsumsi. Dan kita nggak boleh buang air kecil itu berdiri, harus jongkok. Ya itu kan ya nggak semua dong toilet di Indonesia itu. Kadang kan ada yang udah penuh full yang berdiri. Waktu itu kan buat aturan itu karena saat itu masyarakat terbuka gitu kan. Kalau berdiri itu kan istilahnya nggak sopan, terlihat gitu kan, maka harus jongkok. Itu sekia kecil. Kalau makan nggak boleh camuk-camuk bunyi, capuk-capuk gitu kan. Ngecap. Wah itu juga kan sekia kecil. Itu bukan kayak pelanggaran berat, tapi hal yang seharusnya kita kendalikan. Nah, itu kan berkembang. Bahkan saya kira sekia kecil pun saat ini tidak kita temukan untuk kita jalankan di kehidupan saat ini. Misalnya kalau para biku itu tidak boleh menyimpan garam di tanduk kayak apa ya, kerbau ataupun sapi. Karena dulu orang nyimpan itu di situ. Nggak boleh itu. Terus kita nggak boleh menyimpan, kalau biku Theravada ya khususnya, kalau pindah patah itu nggak boleh lebih dari 1 patah. Bolnya itu ya, mangkoknya. Iya. Tapi sekarang kan orang pindah patah itu kan banyak. Misalnya di tempat saya sendiri di Medan, pindah patah itu ya ada yang bantu, penuh diambil, bukan serakah ya. Tapi umatnya sampai sana. Kalau kita sesuai dengan winaya tadi yang benar-benar strict, begitu kita terima cek 1 orang udah balik pulang kita. Penuh, tutup. Dan harus makan sekali duduk di situ. Sekali duduk dan nggak boleh menyimpan makanan. Tapi kalau sekarang di wihara kan di kulkas ada, di dapur ada untuk besok lagi. Ya itu kan umat yang nyimpen kan, besok harus diserahkan lagi. Gitu. Nah ini kan kita bisa lihat kebijaksanaan kita. Kalau kita bahkan di Thailand sendiri ketika kita pindah patah, berapapun ya kita terima. Nanti di wihara umat juga yang makan. Tapi kalau secara aturan kita sekali terima, nggak boleh melewati bibir rata itu. Kalau gitu kan nanti jadinya umat ribut. Saya terima yang itu aja, saya enggak. Gitu. Saya harus depan lah kalau itu saya. Nah, itu juga kita harus dengan banyak sila kebijaksanaan juga dong. Kayak makan harus, kalau kita di dalam makan harus sekali saja. Sekali makan itu hasil pindah patah. Tapi kita di Indonesia kan 2 kali. Dan pagi pindah patah. Dan di Indonesia pun nggak semua pindah patah kan. Nggak semua wihara itu pindah patah. Ada yang memang ada tukang masaknya dan lain sebagainya. Dan mata pencaharian biku seharusnya kan pindah patah. Mata pencaharian untuk makan itu pindah patah. Tapi kan kita lihat situasi kondisi di Indonesia. Misalnya saya di daerah tertentu yang sama sekali nggak ada umat Buddha, maksud saya tiba-tiba pindah patah kampung itu. Ya bukan dikasih makan, malah dikasih yang lain. Istilahnya seperti itu. Tadi Indonesia makan 2 kali, ada yang sekali. Ya mungkin komitmen dia ataupun kondisi. Nah, harus makan sekali, kondisi irit lah, susah makan di situ kan, itu salah satunya itu. Ataupun apa ya, makan 2 kali kalau di tempat kita kasih kesempatan umat. Atau yang pagi kita jam pindah patah 6.30 itu nggak bisa bangun ataupun belum bangun, dia ada kesempatan dan makan siang di jam 11 siang. Nah, itu sendiri kan sudah berbeda cara hidupnya. Setuju. Itu
sesuai winaya loh itu gitu. Ya, ini menarik nih yang Bante sampaikan nih ya, bahwa aturan winaya itu ya jelas, clear, ada. Ada. Dan kita literaturnya ada. Gitu. Tidak boleh mengubah itu, karena Ya. itu udah tahu dari zaman Sang Buddha sampai sekarang. Ya. Bahkan bisa jadi sekarang harus ditambah kita sendiri. Yang sering katakan saya ada namanya panyati sila, Ya. sila kebijaksanaan. Mungkin zaman Sang Buddha belum ada, Ya. tapi saat ini kita harus buat sendiri aturannya gitu loh. Ya, setuju. Mungkin ya apa ya aturan-aturannya. Contoh-contohnya sih saya belum bisa kasih contoh ya, istilahnya yang sekarang lah ya. Ya. Mungkin kehidupan para biku sekarang ada yang dalam hal membangun rumah ibadah dan lain sebagainya itu kan sangat berbeda. Jangankan Sang Buddha yang bangun rumah ibadah, semua itu kan umat, umat berdana. Iya sih. Nah, umat di situ kan sujata atau anatapindika ya. Anatapindika berdana tanah yang dilapisi dengan emas, kemudian bangunkan wihara diserahkan ke Sang Buddha. Tapi zaman-zaman sampai sekarang kan bahkan Sangha sendiri terlibat untuk itu semuanya. Maka saya rasa kita juga butuh kayak aturan, ya Bante harus istilahnya memang Bante harus ikut serta dalam mengembangkan Buddha Dhamma. Termasuk dalam misalnya bangun wihara dan lain sebagainya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin Bante nggak usah gitu. Ini tugas umat gitu. Nah, yang berhubungan mungkin materi dan lain sebagainya. Zaman Sang Buddha nggak ada loh aturan itu. Maka sekarang mungkin walaupun Bante berusaha untuk tempat ini harus ada wihara, tapi ada aturan-aturan tertentu yang harus kita sepakati sendiri di zaman sekarang saat ini. Iya, setuju. Mungkin saya rasa itu sih, karena kita di Indonesia saya lihat bukan hanya Buddhis ya, semua agama lah istilahnya. Kita rumah ibadah begitu banyak, tapi banyak kan kosong juga gitu. Dan istilahnya rumah ibadah dan lain sebagainya, tapi kita ibadahnya sering di luar kan gitu. Betul, setuju. Oke, ini menarik ya yang Bante sampaikan ini, bahwa kita nggak perlu, istilahnya kalau saya ngomong bahasa kasar, nggak perlu ngurusin kesucian orang lah ya. Yang memang bukan orang suci juga apalagi ya. Jadi kalau dalam Dhamma Pada kan tugas kita bukan melihat apa yang sudah atau yang belum dilakukan orang lain, tetapi lihatlah apa yang belum dan sudah kita lakukan. Diri sendiri. Oke, nah ini saya juga pengen minta dari Bante nih untuk muda-mudi kita nih khususnya, karena mungkin selama ini umat Buddha nih khususnya muda-mudi ini bahkan mungkin sampai ada yang takut ke wihara sebagai orang tua gitu ya, takut anaknya ke wihara nggak izinkan, takut nanti jadi Bante lagi, nanti dicukur lagi gitu. Ingat, terkhusus untuk orang tuanya dulu ya. Ingat, kebanyakan yang jadi Bante itu bukan yang dulunya rajin di wihara, tetapi justru malah bahkan yang tidak beragama Buddha ataupun yang dulunya ya mantan-mantan yang bisa dikatakan kehidupannya itu sangat jauh berbeda dan sangat tidak wiharawan. Tetapi kalau justru ke wihara tidak selalu loh ke wihara itu jadi Bante. Justru ketika ke wihara mengetahui aturan-aturan dan lain sebagainya itu justru nggak semua tertarik malah, karena mungkin perlu dipertimbangkan. Kenapa harus ke wihara? Ketika ke wihara mengetahui Dhamma di jalan hidup keseharian nantinya, ketika menghadapi tantangan dan rintangan dalam kehidupan, langsung tahu solusinya. Kenapa banyak yang jadi Bante itu tidak orang yang dulunya wihara, yang bukan aktivis lah. Bukan gitu. Aktivis. Ya mungkin karena pas dapat masalah besar solusinya jadi Bante. Tapi bukan berarti jadi Bante itu cara pelarian ya. Banyak juga yang aktivis dari kecil jadi Bante. Itu pun ingat Bapak Ibu, bahkan jadi Bante itu pun disokong dengan karma-karma masa lampau. Setuju. Maka ada orang yang kepingin sekali jadi Bante, orang tuanya nggak setuju. Ada yang sudah jadi Bante lama, tiba-tiba harus lepas karena kondisi keluarga. Ada yang dari kecil
istilahnya jadi bante sampai tua, sampai meninggal ada. Itu ada semuanya. Ingat, bagi orang tua kadang-kala kalau anak mau berlatih, yang ingin saya katakan, izinkan saja. Bahkan jangan istilahnya jangan kayak kita menolak atau lain sebagainya. Itu kita bisa dikatakan menghalangi orang berbuat baik kan. Dan nggak selalu kok. Jadi dia seperti itu. Apalagi sekarang kan bisa baca sementara dan lain sebagainya. Ya bagi anak-anak muda jangan takut ke wihara, karena wihara bukan hanya tempat orang mau jadi bante, tetapi wihara juga tempat bagaimana kita mempelajari dharma untuk mempersiapkan kehidupan Anda nantinya di kehidupan masyarakat. Dan kita punya peran masing-masing ya, sebagai umat, sebagai bante. Sebagai bante, saling mendukung di situ. Ada kewajiban kita masing-masing. Nah itu yang ingin saya sampaikan sih itu. Nah, terutama tadi kepada orang tuanya, kemudian kepada anaknya, ingat ke wihara bukan hanya untuk menjadi bante, tetapi untuk bekal kalian nanti di kehidupan sehari-hari. Ya kalau memang mau jadi bante lebih bagus, tapi kalau enggak pun ya tidak dipaksa. Dan untuk para bante mungkin kalau memang mau jadi bante selamanya ya lebih bagus. Tapi kalau pas kita latihan, ada saatnya misalnya sudah waktunya tidak jadi bante, ya tidak masalah. Masalahnya kita di Indonesia kan umat Buddha masih, dulu bante sekarang enggak, ini ada apa? Nah, itu kadangkala umat Buddha perlu dipahami juga. Bahwa latihan jadi bante tidak harga mati, tetapi kalau bisa sampai mati. Nah, mungkin itu. Mantap, luar biasa ini ya. Ini jadi banyak sekali insight yang bisa kita dapat ya. Pada podcast ini ya, karena khususnya yang saya pengen berbagi nih kepada sahabat padi nih Bante yang tadi mengenai bahwa mungkin kita sebagai umat Buddha ini terlalu gampang untuk menilai sosok biku gitu, sosok Bante, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Nah, dari podcast ini kita dapat nih informasi bahwa ternyata semua berjalan mungkin seperti begini itu. Ya. Saya menghargai umat itu kadang-kala mungkin umat ini juga ingin kita sama-sama menjaga. Nah, tapi kadang-kala kelewatan. Kelewatan. Bisa dikatakan banyak polisi biku. Bukan untuk kita sama-sama menjaga, tapi malah menghakimi. Nah, sama kita bahkan biku ke umat rumah tangga juga begitu. Kita sering kadang salah paham. Nah, tidak semua umat Buddha itu sudah mampu dalam hal berkebajikan. Setuju. Maka kadangkala kenapa banyak sebagian lah, bukan banyak umat Buddha yang kadangkala tidak mau ke wihara lagi. Karena sedikit-sedikit wihara nanti dana, sedikit-sedikit dana. Nah ini maka kita pembinaan ke umat Buddha bukan hanya mengarahkan umat itu menjadi biku ataupun meninggalkan kehidupan duniawinya, tetapi bagaimana untuk mata pencarian yang benar, bagaimana motivasi mereka mungkin berbisnis yang baik dan benar, itu perlu. Lebih perlu di situ daripada kita hanya saling bisa dikatakan mencari kesalahan. Ini kita sudah di penghujung ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada BDP nih kehadirannya di podcast Dhamma Wihara ya. Padi kali ini luar biasa informasi, insight yang kita dapat ya, dan juga tentu saja pesan-pesan kepada orang tua ya yang beragama Buddha nih, dan juga para muda-mudinya nih yang beragama Buddha, bahwa kewihara itu justru adalah kesempatan untuk kita mengembangkan kebijaksanaan kita, kalau Bante tadi sampaikan ya. Dan tidak perlu orang tua takut anaknya aktif di wihara ya, jadi Bante, karena dari pengalaman yang ada kemungkinannya lebih kecil. Yang bagi yang aktif di wihara itu justru yang peluangnya besar itu yang jarang mau ke wihara gitu ya. Hati-hati yang jarang ke wihara. Ini pesan
dari BDP ini. Justru itu yang punya potensi lebih besar. Ya, oke. Sekali lagi, mudah-mudahan hari ini apa yang kita bahas ya di podcast kali ini itu bisa memberi manfaat buat semua, khususnya sahabat padi yang menyaksikan podcast ini. Dan sekali lagi buat Bante di Rapunyo, Sama-sama. terima kasih kesempatannya hadir, luar biasa sekali ya. Kita sangat beruntung, saya mesti bilang, kehadiran dari Bante di Rapunyo. Ya, saya akhiri podcast kali ini dengan salam padi, podcast Dhamma Wihara.